Nah, Solah, ini tadi kabarnya jenengan didatangi oleh siapa? Katanya tadi ada yang datang ke rumah jenengan. Itu bagaimana kronologinya? Bagaimana? Tolong disampaikan supaya untuk menjadi edukasi, untuk menjadi motivasi teman-teman dan untuk keberhati-hatian kita bersama. Tadi yang datang siapa? Kalau dari orang yang datang ke sini itu memang identitasnya saya kurang jelas, saya kurang paham dan tidak begitu tahu dengan orang tersebut. Karena wajah mereka itu bagi saya asing semua. Itu seperti itu. Dan mereka dari mana, dari siapa juga saya kurang paham. Oke, berarti tadi yang datang ke rumah jenengan, jenengan tidak tahu ya, tidak kenal sama sekali. Tidak kenal. Lalu datangnya mereka itu menyampaikan apa atau ngapain nih datang ke rumah jenengan? Mereka datang ke sini pertama silaturahmi, yang kedua lebaran, masih suasana Idul Fitri. Terus mereka menekankan ke saya terutama untuk menyampaikan ke anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Cilacap agar di Kecamatan Binangun dan di Kecamatan Nusa Bungu jangan ada deklarasi dan ataupun pelantikan PWILS. Oh, berarti dari 4 orang yang datang itu memberikan himbauan kepada jenengan untuk supaya tidak ada deklarasi PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Binangun. Oh, seperti itu. Dan Kecamatan Nusa Bungu. Oh ya, kalau seumpama terjadi deklarasi itu apa yang akan dilakukan? Kalau dari mereka tadi menyampaikan ke saya itu kalau sampai di Kecamatan Binangun dan juga Kecamatan Nusa Bungu sampai terjadi deklarasi ataupun pelantikan PWILS, mereka menyatakan siap perang dengan PWILS Kecamatan Binangun dan Kecamatan Nusa Bungu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada semacam himbauan ya atau larangan untuk tidak mendeklarasikan atau membentuk PWI Laskar Sabilillah di Kecamatan Binangun dan Nusa Bungu. Tapi siapa orangnya tidak tahu, namanya tidak tahu, asalnya dari mana tidak tahu. Oh, berarti orang asing lah ya. Wajahnya asing dan mereka juga ada yang pakai masker. Oh, ada yang pakai masker. Lalu, apakah yang mereka lakukan di rumah jenengan itu ada tindak kekerasan, mungkin memukul secara fisik atau melakukan perusakan atau bagaimana? Alhamdulillah secara fisik mereka tidak melakukan tindakan kekerasan secara fisik. Tetapi pada saat saya mau mengambil video, saya merekam, HP sudah saya letakkan di posisi, kemungkinan saya sudah menekan karena saya secara sembunyi-sembunyi untuk merekam. Ternyata pada saat mereka menyampaikan keperluan mereka kepada saya, terus mereka keluar, salah satu orang tersebut itu mengetahui HP tersebut. Nah, terus satu orang itu menghampiri HP saya, dia ambil, terus memaksa saya meminta kata sandinya. Setelah itu di reset di depan saya ke setelan pabrik, setelah itu dibanting HP saya. Oh, berarti ada pengerusakan barang pribadi jenengan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut ya. Tapi mereka tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan ormas atau kelompok atau apa, nggak menyebutkan. Nggak menyebutkan. Jadi nggak tahu ya nama siapa, dari ormas apa juga nggak paham ya. Nggak paham. Oke, tidak ada persekusi fisik, pemukulan, tidak ada, cuma hanya pengerusakan barang pribadi berupa HP gitu ya. Karena HP tadi mau digunakan untuk merekam, ketahuan lalu dibanting, dihilangkan jejak. Wabarakatuh, saudara-saudaraku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini setelah berlalu beberapa waktu kemarin ya, kita mendapatkan sebuah berita yang memang tak terduga sama sekali, dan ini memang di luar prediksi dan di luar perkiraan kita, yaitu saudara-saudara kami di wilayah Cilacap. Ini adalah wilayah Cilacap Timur, karena ini masuk daerah Kroya, kecamatannya adalah Binangun ya. Binangun itu ikutnya Kroya, daerah Kroya. Sesuatu yang menurut kami sesuai dengan prediksi saudara-saudara kami tentunya, karena apa yang pernah dikatakan oleh si Rizik Syihab, setelah lebaran ini akan mengajak perang gitu kan ya. Mungkin inilah bentuk mereka perangnya, yaitu kembali mereka melancarkan aksi-aksi mereka dengan cara-cara licik mereka, yaitu persekusi kepada orang-orang yang memang sudah menyadari, yang dulu menjadi muhibin sekarang menyadari betul dan mengambil sikap dengan kepribadiannya
setelah adanya kajian dari Kiai Jimat, begitu menyimak, mendengar, mencerna dengan akal sehat, akhirnya bisa mengambil sebuah keputusan bahwa mereka akan menyadarkan saudara-saudara kita juga dari doktrin-doktrin yang dilakukan oleh klan-klan Ba'alawi gitu kan. Oke, langsung saja. Setelah kita mengamati dan mencoba untuk menelisik pola-pola dari muhibin, para kabib-kabib, para simpatisan FPI, dan yang masih begitu kuat keyakinan mereka para kabib-kabib ini adalah min dzurriyyati Rasul gitu kan. Jadi mereka mengorbankan segalanya untuk membela junjungan mereka. Namun dalam kenyataan adalah sesuai dengan kajian ilmiah Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani melalui penelitian sejarah, melalui penelitian dari filologi, ataupun melalui penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sugeng yang begitu teliti menemukan sesuatu hal yang sangat-sangat menggemparkan dunia gitu kan. Bukan hanya bela Indonesia, tapi memang ini sudah menggemparkan dunia Islam khususnya ya. Ternyata dari klan Ba'alawi ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Imad ya, yang memang di situ khusus beliau mencoba untuk secara detail meneliti nasab para kabib, ternyata adalah terputus nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Kita lanjut, informasi yang berikutnya adalah tentang isi simpatisan dari FPI. Kalau kita lihat tetap mereka adalah simpatisan dari para kabib-kabib yang masuk di dalam FPI. Karena beberapa waktu dulu ya, yang kami lihat di lapangan, pernah memang kami menjumpai secara langsung dengan melihat dengan mata kepala saya sendiri untuk wilayah daerah Cilacap dan khususnya di wilayah Kroe yang terjadi persekusi kepada saudara kita yaitu Mas Salahuddin. Ini adalah di wilayah Kroya ini dulu saya pernah menjumpai memang ada beberapa yang ikut di dalam ormas FPI tersebut ya. Jadi ya itu bisa dikatakan hal yang wajar apabila terjadi mereka ada beberapa segelintir orang yang berani mendatangi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang sudah menyadari betul tentang klan-klan Ba'alawi, doktrin-doktrinnya yang Masya Allah itu kan, kita sudah paham betul. Dan memang ini beredar sebuah video klarifikasi langsung dari saudara kami dari PWI Cilacap, terus ada dari pasukan Macan Ali gitu kan. Dan di situ juga ada salah satu min dzurriyyah Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Ya, kita tahu kebesaran Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin ya, di wilayah Cilacap ya, masyhur gitu kan. Alumninya juga masyhur. Yang selanjutnya adalah yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari adalah strategi mereka. Mereka mendatangi orang-orang yang jauh dari bisa dikatakan belum banyak anggota-anggota dari Laskar Sabilillah. Apalagi kalau di sana memang ada bibit-bibit ataupun orang-orang yang terpapar dengan faham FPI ataupun yang terdoktrin begitu kuat dengan cerita-cerita yang digaungkan oleh para habib-habib. Dan tentunya ini harus mengambil sikap tegas dari teman-teman kami di Binangun
sesuai dengan video yang kami ikuti dan kita mengklarifikasi, alhamdulillah sudah datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh saudara kami di wilayah Binangun. Harapan kami setelah laporan ini diterima, proses terus, kawal terus, jangan sampai berhenti sebelum pelaku yang merugikan saudara kami dari PWI ini ditangkap dan diberi sanksi sesuai dengan apa yang dia lakukan. Beberapa waktu yang kemarin yang sedikit kami kecewa adalah sering terjadi adanya persekusi yang dialami oleh saudara kami dari PWI dengan ujung-ujungnya mereka bersalaman dan bermaaf-maafan. Dan ini yang kami cukup sangat-sangat disayangkan. Walaupun kita paham betul bahwa kita tidak akan meladeni kekerasan apapun bentuknya yang munculnya adalah dari rasa kebencian dari FPI, ya, yang akhirnya mereka mengajak perang. Kita tidak akan melayani peperangan dengan sesama saudara-saudara kami di pribumi. Namun tetap kita harus memberikan pelajaran agar saudara-saudara kita, para mukibin, para anggota-anggota FPI ini sadar apa yang telah mereka lakukan. Mereka bisa menyadari, bisa saja dengan nasihat, ada yang dengan cara kita harus menekan mental mereka. Apabila ini harus dilaporkan ke pihak berwajib, laporkan, usut sampai tuntas. Kalau memang ini sudah masuk ke ranah kriminal, mau tidak mau, dia harus bertanggung jawab atas perilaku mereka. Jangan sampai terjadi hanya salam-salaman, bermaaf-maafan, cipika-cipiki, ya. Selesai. Mereka tetap tidak sadar. Karena apa? Mereka begitu pandainya memutarbalikkan fakta. Seperti yang terjadi di Karanganyar kemarin. Video-video yang berubah mereka putar balik. Nyatanya, kepala desa kok bisa-bisanya mewakili Mbah Mono? Kan aneh. Hanya kepala desanya memintakan maaf dari pihak Mbah Mono. Sedangkan mereka dari gerombolan-gerombolan orang yang datang ke Mbah Mono jelas-jelas membuat teror, membuat keresahan untuk keluarganya Mbah Mono. Tidak ada ucapan di publik. Apalagi ini di Binangun sudah melakukan perusakan barang milik pribadi dari saudara-saudara kecil. Sekecil apapun kerusakan, kerugian, harus diberi pelajaran agar otak para mukibin, simpatisan FPI agar bisa sadar. Semoga dari video yang ada di sini bisa mengedukasi teman-teman kita. Mari kita tetap melangkah dalam kebenaran. Jangan sampai mundur, usut sampai tuntas, agar saudara-saudara kita, simpatisan ataupun anggota-anggota yang masih terdoktrin oleh halusinasi para kabib-kabib ini benar-benar menyadari dari langkah jalan para mukibin yang saat ini masih
mengkok. Oke Lur, ada sebuah video yang harus panjenengan simak. Klarifikasi saudara-saudara kami dari PWI Cilacap, dari pasukan Macan Ali, dan juga salah satu zuriyah dari pondok pesantren dari Ihya Ulumuddin. Monggo disimak, monggo dicermati. Mari kita dukung teman-teman kita, mari kita satukan kekuatan, satukan tekad, kekompakan menjaga marwah Kiai saudara kita sebangsa se-Nusantara, agar kita bisa merdeka di bumi kita sendiri. Otak kita tidak terjajah, jiwa kita tidak terjajah, harta kita tidak dijajah, karena itu adalah hak kewajiban kita untuk menjaga kehormatan keluarga, kehormatan jiwa, kehormatan raga, kehormatan kemerdekaan. Dinas Suratul Mustaqim. Tetap jaga kekompakan. Hati-hati teman-teman kita yang ada di PWI, teman-teman kita yang sudah sadar, Anda tetap harus berhati-hati karena mereka melancarkan cara-cara licik mereka dengan persekusi, intimidasi, ancaman, dan provokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.